Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Dede, hari ini kita lanjutkan materi teknik pemeliharaan mekanik industri. Kali ini kita akan membahas tentang piring, yaitu bagaimana merawat piring dengan baik. Pada kesempatan ini, titelnya memang Care and Maintenance of Piring, tapi di sini nanti kita tidak hanya bagaimana kita merawat saja untuk piring, tapi kita akan mempelajari mengapa sebuah piring ini bisa mengalami kegagalan, kemudian jenis-jenisnya, bahkan nanti kita akan menghitung bagaimana umur pakai dari piring ini. Baiklah, kembali ke jenis-jenis piring. Mungkin ini sudah ada dipelajari saat mata kuliah sebelumnya seperti elemen mesin di bantalan dan sebagainya, atau mata kuliah yang lain. Hari ini saya hanya merefresh saja bahwa kita sering mengenal piring itu ada dua jenis, yaitu plain piring, ada yang menyebut ini bantalan luncur, kemudian ada juga yang menyebut slider piring, gitu ya, atau plain piring, itu di referensi-referensi yang buku-buku yang lain. Kemudian yang tipe yang kedua adalah rolling atau anti-friction piring, atau di sini ini bantalan gliding, gitu ya. Jadi di sini ada sesuatu yang berputar. Nah, kemudian apa itu bantalan luncur? Bantalan luncur ini adalah suatu elemen mesin berfungsi untuk menumpuk poros berbeban, sehingga putaran atau gerak bolak-baliknya dapat berlangsung dengan halus dan aman. Jadi jenis bantalan ini kalau kita lihat akan berbeda dengan yang kedua, yaitu yang di sini ada rolling, ada sesuatu yang berputar, tapi di sini merupakan kayak sliding slot yang dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Nah, di sini mampu menahan beban yang sangat besar. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah jenis bantalan gliding, yaitu bantalan berputar dengan di dalamnya ini ada elemen gliding atau seperti bola atau peluru. Ini. Nah, bantalan gliding ini menggunakan elemen rolling. Rollingnya bisa berupa ball piring, bisa roller, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini ada yang menyebut dengan model yang seperti ini, maka dia anti-friction piring. Nah, ini dua jenis piring yang saya kira Dede sudah pernah mengetahui sebelumnya. Kemudian, di dalam piring yang perlu kita pahami, nanti akan ada pembebanan. Ya, pembebanannya itu macamnya apa saja. Di ilustrasi gambar ini kita bisa melihat ini ataupun yang ini. Ada namanya axial load, kemudian ada radial load. Apakah dua-duanya atau satu-satunya bisa bekerja? Bisa juga bekerja hanya axial load saja, radial load-nya 0 atau 0. Bisa juga hanya dua-duanya ini bekerja. Axial load dan radial load itu bekerja bersamaan. Nah, sekarang apa itu beban radial? Yaitu beban radial ini, beban radial, beban yang tegak lurus terhadap poros atau sumbu. Jadi ini tegak lurus terhadap poros atau sumbu. Dan beban aksial ini beban yang searah dengan poros atau sumbu. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menghitung umur pakai dari piring itu. Berapa beban radialnya, berapa beban aksialnya. Tentunya nanti ketika ada beban sesuai dengan perencanaan di sebuah mesin atau perencanaan pembebanan, maka ada safety factor atau angka faktor keamanan untuk beban. Jadi bisa juga loadnya nanti misalnya angka keamanannya adalah 1,2, kemudian beban aksialnya ada 1000 Newton, maka beban dengan angka faktor keamanan beban itu menjadi misalnya 1200 Newton. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian roller bearing dan aplikasi. Kalau kita lihat gambarnya, saya mau menjelaskan bahwa ternyata roller bearing ini besarnya bisa sebesar hampir besar tinggi manusia atau mungkin bisa lebih ya, sehingga ini membutuhkan alat berat dalam untuk menginstalnya atau merakitnya. Nah, ini roller bearing aplikasinya.
hampir kenapa kita di pokok bahasan komponen pertama yang saya tampilkan di sini adalah roller bearing, karena memang komponen bearing ini aplikasinya itu hampir di setiap sesuatu yang berputar, di situ akan kita jumpai bearing atau bantalan. Nah, contohnya di wind turbine, kemudian di sebuah mekanisme yang lain. Nah, semuanya. Jadi roller bearing ini bisa digunakan pada heavyweight application. Jadi aplikasi beban yang berat. Kemudian ini saya ingin menyinggung sedikit tentang construction dari rolling bearing construction. Jadi kalau kita lihat di sini rolling bearing ini ada yang bagian terluar ini ada outer ring. Di sini cincin luar ya, yang dia sebagai bantalan luar, bantalan. Kemudian di sini ada cage atau cage-nya ini adalah rumah dari roller atau dari ball yang dia nanti akan menjadi item berputar. Kemudian di sini ada inner ring. Nah, kalau outer ini innernya. Nah, ini nanti tebal dan dari inner ring ini nanti akan ketemu dengan diameter dari poros atau shaft. Kemudian ini bagiannya adalah rolling elemennya. Nah, dua-duanya ini outer ring dan inner ring ini disebut dengan set face, atau kita bisa mengenalnya ini adalah bantalan, dan ini ada alurnya, ada groove-nya. Nah, kemudian konstruksinya seperti ini, pasti nanti yang kita butuhkan datanya ini outer diameter dan inner bore atau inner diameternya, yang ini untuk shaft-nya. Kalau ini mungkin masuk dalam sebuah selongsong, dimasukkan itu maka kita butuh outer diameternya. Kemudian ini konstruksinya kalau dilepas, maka di sini ada bagian seal, yaitu untuk pelindung agar kotoran dari luar tidak masuk ke dalam, yang akibatnya nanti bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian ini outer ring-nya, kemudian ini rolling elemennya, ini ball, nanti bisa juga roller. Kemudian ini cage, cangkangnya untuk mentempat rumah dari roller elemen. Kemudian ini inner ring-nya, kemudian ini seal kanan kiri. Nah, ini construction dari bearing. Kemudian ini contoh untuk yang bearingnya bentuk roller. Ya. Nah, kemudian rolling elemen yang berputar ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya ball, ada spherical roller, tapi di sini asymmetrical, ini symmetrical. Kemudian ada taper roller, ada needle roller, ada cylindrical roller. Nah, ini semuanya ada ilustrasi merah, ini adalah ilustrasi dari gesekan permukaan dari roller itu. Baiklah, kemudian ini point of contact-nya. Kalau ball, maka point contact-nya adalah kayak sebuah titik. Tapi kalau roller bentuknya, maka point contact-nya adalah sliver dari roller ini. Kemudian yang masuk sebenarnya yang pokok pembahasan kita di pemeliharaan ini, kita harus mengenal mengapa bearing ini mengalami kegagalan. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi gambar. Nah, contoh kegagalan seperti ini. Kemudian ada ini, seperti ini, sampai ini terkelupas dan sebagainya. Nah, mengapa ini mengalami kegagalan? Nah, ini sebuah data. Nah, kebanyakan apa yang menjadikan piring itu gagal itu kalau di persentase ini adalah masalah pada pelumasan dan contamination atau masuknya benda partikel lain yang masuk ke dalam piring. Kemudian yang kedua adalah misalignment atau ketidaksejajaran poros itu, atau poros atau shaft, kan? Dan misalnya kalau itu dihubungkan dengan puli, dihubungkan dengan rantai, ada misalignment
misalignment atau ketidaksejajaran ini, atau mungkin bisa karena vibrasi yang tinggi. Kemudian ada yang ketiga adalah masalah pemasangan instalasinya. Kemudian shock lock failure atau kegagalan shaft lock failure. Ini kegagalan pada shaft, gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang lain, misalnya misapplication, kemudian fatigue, kelelahan dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi mengapa piring ini rusak. Kemudian detailnya seperti ini, dan penyebab-penyebab kerusakannya pada piring akan dibahas di sini. Yang pertama, kesalahan bahan. Yang pertama, kesalahan bahan dari piring. Faktor produsen mungkin, juga faktor konsumen di sini. Misalnya kalau faktor produsen yaitu retakan bentalan setelah produksi, baik retak halus maupun berat, kesalahan toleransi, kesalahan celah bantalan, dan ini cacat produksi di sini. Kemudian konsumen yaitu kurang pengetahuan tentang karakteristik piring. Jadi nanti berakibat pada pemilihan piring, ya kan? Harusnya beban sekian dengan material A ternyata keliru dengan material yang berbeda, tidak seperti yang requirement-nya A tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan piring ini melewati batas waktu penggunaan. Jadi atau di sini tidak sesuai dengan petunjuk buku fabrikasi pembuatan piring. Jadi piring ini juga mempunyai umur pakai, yang nanti umur pakai juga ada. Kemudian pemilihan jenis piring dan pelumasnya itu tidak sesuai dengan petunjuk atau buku pedomannya. Jadi piring dan jenis lubrikannya atau pelumasnya itu sudah ditentukan. Maka jenisnya dan vikositasnya mungkin, nah itu perlu dipahami dan sesuai dengan yang disarankan. Kemudian pemasangan piring pada poros yang tidak berhati-hati atau tidak sesuai standar yang ditentukan. Kesalahan saat pemasangan, misalnya diantaranya pemasangan terlalu longgar. Akibatnya cincin dalam atau cincin luar, outer ring dan inner ring yang berputar yang menimbulkan gesekan dengan hose atau porosnya. Kemudian pemasangan terlalu erat atau terlalu fix, akibatnya ventilasi atau celah yang kurang sehingga pada saat berputar suhu bantalan meningkat, ya. Kemudian terjadi benjolan pada jalan atau pada roll sehingga bantalan tidak berputar, akan tersendat-sendat. Nah, ini contoh kesalahan-kesalahan pada saat pemasangan piring. Kemudian tadi ada terjadi misalignment, itu di mana kedudukan poros misalnya ya pompa dengan penggerahan tidak lurus, piring akan mengalami vibrasi tinggi, gitu ya. Nah, inilah juga akan menyebabkan awetan atau kerusakan pada piring. Maka di dalam maintenance salah satu itemnya adalah nanti bagaimana merancang pelumasan waktunya, kemudian sampai mengontrol bagaimana kesejajaran untuk item putaran yang diteruskan atau dihubungkan dengan kopling, dihubungkan dengan shaft, dengan rantai atau dengan puli. Kemudian terjadi unbalance atau tidak seimbang pada impeller, di mana bagian-bagian pada impeller tersebut tidak balance. Salah satu titik bagian impeller memiliki berat yang tidak seimbang, sehingga ketika berputar mengakibatkan putaran mengalami perubahan gaya di salah satu titik putaran. Yang kedua, yang terakhir, kedua terus, piring kurang minyak pelumas yang tadi. Nah, inilah di antara penyebab-penyebab kerusakan pada piring. Nah, nanti ini bisa dibaca. Nah, kemudian akan kita lanjutkan. Sekarang jenis-jenis kerusakan pada piring. Nah, ini saya ambil dari beberapa sumber. Kemudian selain saya sebutkan jenis kerusakannya, gejalanya seperti apa, kemudian ilustrasi gambarnya seperti apa, kemudian di sini penyebabnya apa, kemudian pencegahan, maintenance dapat dilakukan seperti apa. Nah, yang pertama adalah overheating, yaitu panas yang berlebih. Gejalanya apa? Gejalanya adalah perubahan warna cincin bola dan kicks-nya dari bantalan. Ini kebetulan yang didapatkan gambar ini adalah bagian inner ring. Nah, ini timbul
warna seperti emas ataupun biru. Nah, kayak eh, bekas terbakar. Nah, ini terjadi temperatur misalnya di atas atau lebih dari 400 derajat Fahrenheit. Dan ini menyebabkan bahan ini mengalami annealing. Kerugian yang disebabkan apa? Kekerasannya menjadi berkurang sehingga tidak dapat mendukung dari kinerja piring. Dalam kasus ekstrimnya, bola atau cincin akan berubah bentuk karena terjadi overheating itu. Sehingga selain deformasi atau akan terjadi perubahan bentuk, kenaikan suhu juga akan mengakibatkan pelumas yang ada di sini ini akan terbakar. Nah, sekarang penyebabnya apa toh? Nah, penyebab beban panas yang berat, nah ini ya, menyebabkan timbulnya panas yang tidak sesuai dengan kemampuan pada rumah bantalan roller bearing, rumah roller bearing di sini. Jadi beban yang berat, akhir overload ya, menyebabkan timbulnya panas yang berlebih. Kemudian pelumas atau pendingin yang ada ini tidak memadai dengan beban dan kecepatan yang berlebihan tersebut. Jadi di sini ada pelumasnya. Ketika ini berputar, tetapi beban berlebih ini tidak mampu disupport oleh sebenarnya ada pelindung awal yaitu pelumas. Tapi kalau pelumasnya tidak mampu menahan panas yang ada, bahkan pelumasnya karena suhu ini dapat menghancurkan pelumas atau menguapkan atau menghilangkan pelumas, maka terjadi bentuk overheating seperti ini. Pencegahannya apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan adalah kontrol termal atau kelebihan beban. Sehingga biasanya di sebuah sesuatu yang berputar ada load limiter atau beban. Misalnya contohnya juga kalau kita naik lift itu juga ada komponen feeding dan sebagainya. Maka ketika over beban, overweight, itu akan ada sebuah peringatan tidak mau berjalan dan sebagainya. Jadi ada kontrol kelebihan beban atau juga kontrol panas. Kalau di piring itu panasnya sampai sekian, maka tiba-tiba mesin itu shutdown atau berhenti. Kemudian pilih pelumas yang sesuai. Nah, ini untuk mengatasi overheating. Nah, ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua apa? Fast brinneling. Ini kan. Di sini fast brinneling, nanti ada true brinneling. Nah, bedanya apa? Fast brinneling ini tanda brinel palsu yang berbentuk cerah, ya, terfungsikan dengan baik dikelilingi oleh puing-puing atau resah. Di sini bentuknya sedikit agak oval. Jadi brinneling palsu adalah kerusakan bantalan yang berupa tanda aus berbentuk elip. Nah, bentuknya elip. Nah, bentuknya elip. Dan disebabkan oleh getaran eksternal yang berlebihan. Dan ini bukan korosi, ya, bukan disebabkan oleh korosi. Tapi di sini disebabkan oleh getaran eksternal yang berlebihan. Puing aus atau resah ini mengoksidasi dan mempercepat proses keausan. Nah, ini ada resah. Resah itu puing-puing halus ini yang nanti ikut berputar sehingga ini akan menggesek, menggores, melukai bantalan ini. Atau di sini inner ataupun outernya mungkin ya. Nah, penyebabnya apa? Yaitu getaran eksternal yang berlebihan. Pencegahannya bagaimana? Nah, perbaiki dengan mengisolasi bantalan dari getaran eksternal. Nah, sehingga biasa diukur eksternal getaran yang timbul berapa getaran yang terjadi. Kemudian di sini menggunakan pelumas yang mengandung aditif anti wear seperti molybdenum disulfide. Ini jadi menggunakan pelumas yang dia mengandung bahan aditif anti wear, anti kehausan. Ini pelumasnya. Nah, makanya setiap piring ini sudah mempunyai standar pelumas dari pabrikannya. Kemudian yang ketiga, yang kedua ada post brinneling, yang ketiga ini true brinneling. Nah, kalau true brinneling ini kita lihat bentuknya cekungan. Nah, cekungan. Di sini terjadi ketika beban melebihi batas elastis dari bahan bantalan. Nah, tanda brinel ini tunjukkan sebagai lekukan pada jalur bantalan ini.
Akibat yang ditimbulkan adalah meningkatkan getaran bantalan. Sehingga kalau ini piringnya, kalau nanti ada true burneling, itu biasanya timbul bunyi. Atau nanti noising ya, kemudian juga timbul panas juga. Nah, kalau ini true burneling-nya ini banyak, maka dapat menyebabkan kegagalan atau kelelahan dini. Penyebab umumnya apa? Kelebihan beban statis yang menyebabkan burneling. Seperti juga contohnya memasang kita dengan di palu. Tapi palunya pas ini dari atas ini sehingga kena bagian atas dari piring, rollernya menekan ke bawah sehingga terjadi bekas uh, apa kerusakan piring yang seperti ini. Kemudian jenis kerusakan yang lain adalah normal fatigue failure, yaitu kegagalan kelelahan adalah terlepasnya bagian dari piring atau biasa dikenal dengan spalling. Biasanya pada bantalan atau rollernya. Nah, timbul ini pengelupasan. Jadi spalling atau biasanya disebut dengan spalling dapat terjadi pada bantalan bagian dalam ataupun bagian luar inner ataupun outer ring ataupun pada rollernya atau bola. Jenis kegagalan ini bersifat progresif dan sekali dimulai akan menyebar sebagai hasil dari piring yang beroperasi atau bekerja. Jadi kalau ini sudah ada gini, maka dia akan bukan berkurang, tapi malah justru bisa menjalar. Kegagalan ini selalu disertai dengan peningkatan getaran. Nah, cirinya kalau sudah ada getaran, oh berarti ini sudah ada kerusakan pada piring, getaran yang berlebih atau panas. Penyebabnya apa? Ini spalling ini atau normal fatigue failure ini dari hasil kelelahan permukaan atau subpermukaan yang menyebabkan fracture terbentuk di permukaan bantalan. Jadi ketika elemen berguling melalui celah potongan seperti ini, material akan mengalami pecah atau kerusakan. Pencegahannya bagaimana? Untuk pencegahannya yang dilakukan adalah mengganti bantalan. Nah, tadi kan di awal untuk menginstalnya itu piring yang besar itu bisa hampir setinggi orang, bisa besar sekali, bahkan dengan alat bantu untuk mengangkatnya, maka diganti bantalannya atau dilapisi bantalannya, mengganti bantalan untuk menggunakan bantalan yang memiliki usia kelelahan yang lebih besar, lebih lama. Ini. Kemudian ada lagi kerusakan reverse loading. Gejalanya apa? Jadi bola roller piring ini akan menunjukkan pita keausan. Nah, ini pita keausan. Nah, berlekuk, sampai ada yang berlekuk disebabkan oleh bola atau roller yang naik di tepi luar lintasan. Ini sampai dia naik ke inner ataupun outer lintasannya itu naik. Nah, jadi di sini reverse loading ini pemuatan terbalik. Reverse loading adalah ketika kontak sudut kontak bantalan, ketika sudut kontak bantalan dirancang untuk menarik beban yang hanya dalam satu arah, dimuat ke arah yang berlawanan. Harusnya dia searah, tapi ini bebannya juga berlawanan, sehingga dia tidak mampu. Muncullah reverse loading yang tandanya ini ada di roller elemennya, itu ada sesuatu yang membentuk kayak pita keausan. Penyebabnya apa? Ini stres dan berlebihan atau peningkatan suhu yang diikuti peningkatan getaran dan kegagalan awal. Yang mungkin bisa terpacu oleh hal-hal yang lain, kegagalan yang lain. Jadi pencegahannya bagaimana? Pastikan pemasangan bantalan dan kontak sudutnya itu sesuai. Jadi sudut kontaknya tadi kalau yang ball itu kayak titik gitu kan. Kemudian kalau yang roller itu sepanjang roller itu, nah maka sudut kontaknya ini harus sesuai dengan inner dan outer ringnya. Kemudian excessive load ini, nah excessive load ini sangat ekstrim. Jadi di sini keausan berat pada lintasan rollingnya bisa inner ataupun outer ring, adanya panas berlebih, ini gejalanya. Kemudian area kelelahan meluas atau spellingnya ini kalau tadi kecil berarti meluas, jadi excessive load. Penyebab umumnya adalah beban yang berlebih. Pencegahannya apa? Ya mudah, kurangi bebannya, ya, beban piringnya. Makanya perlu di sini load limiter atau sensor beban itu perlu dipasang. Kemudian desain ulang menggunakan bantalan dengan kapasitas yang lebih besar atau bantalannya ini kita ganti
dengan inner ataupun outernya dengan yang mampu menahan beban yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya jenis kegagalan yang lain dari piring ini adalah korosi, yaitu gejalanya adalah ada noda atau endapan berwarna merah atau coklat pada elemen yang berputar, jalur lintasan roller atau bantalan piring. Jadi nanti kalau ada piring di situ ada tanda-tanda karat, kemudian ada endapan ataupun ada serbuk di sekitar sesuatu yang berputar ini, maka di situ piringnya sudah terkorosi. Kemudian tanda-tanda lain adalah peningkatan getaran diikuti dengan keausan. Kemudian peningkatan radial clearance atau kehilangan preload. Nah, penyebabnya ini mungkin, ini tadi kenapa bagian piring itu ada seal-nya atau pelindung. Kalau dia terekspos dengan di luar dan area di luar ini ada proses oksidasi, mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan ini item piring ini jadi proses korosi. Dia kontak dengan udara bebas atau cairan-cairan lain dalam rangkaian alat yang dia terpercik atau masuk ke dalam piring, yang piringnya itu terekspos, tidak ada seal-nya dari luar. Pencegahannya apa? Alihkan cairan korosi jauh dari area bantalan. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa menyebabkan korosi di dalam alat yang untuk bahannya yang alat itu beroperasi kemudian bisa mengeluarkan sesuatu, entah percikan airnya atau bahan-bahan lain yang bisa masuk ke piring, maka kita perlu menghindari atau menjauhkan bantalan itu. Bisa dikasih cover dan sebagainya. Gunakan bantalan yang diberi seal atau secara integrator tadi, yang maksud saya datang seal-nya itu harus cari yang ada seal-nya. Kemudian pertimbangan cycle eksternal untuk lingkungan sangat tidak bersahabat. Nah, maksudnya piringnya dibuatkan tempat sendiri, sehingga nanti ketika kotoran, debu dan sebagainya yang mengenai bantalan itu tidak masuk ke piring, tapi di cover luarnya itu. Nah, itu. Kemudian ini kegagalan karena pelumas. Ya. Jadi kalau pelumas, kita bisa mengetahui gejalanya apa. Elemen berputar berubah warna biru. Wah, ini kayak yang overheating tadi gitu kan. Karena ya memang ada kesambungannya. Kalau di overheating, pelumasnya tentunya menguap atau pelumasnya rusak, sehingga dia gejalanya hampir sama. Kemudian ada keausan berlebih dari elemen berputar, jadi dan mengakibatkan overheating dan kegagalan. Nah, penyebabnya ini biasanya elemen pelumas yang terbatas dan temperatur berlebih yang menurunkan pelumas, jadi temperatur terlalu tinggi. Pencegahannya bagaimana? Gunakan jumlah pelumas yang tepat dan benar. Jumlahnya tepat, jenisnya benar, jenis pelumasnya. Dan pastikan pos bantalan itu yang tepat juga. Nah, ini kemudian kontrol preload untuk mengurangi suhu piring. Nah, itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya jenis kegagalan jenis kerusakan piring yaitu contamination. Ini karena adanya kontaminasi dari bahan-bahan di sekitar. Jadi bisa dari debu, gitu kan, abrasif, substansi yang dia masuk ke dalam piring, atau dirty hand or tool, gitu kan, termasuk lingkungan piring ini yang dia misalnya ada debu, partikel-partikel kecil, gitu kan. Nah, jadi di sini tandanya seperti ini. Ini karena partikel-partikel terkontaminasi masuk ke dalam bantalan innernya, kemudian bisa membentuk kayak kegagalan. Jadi harusnya di sini ini adalah permukaannya itu halus, dan ini sudah ada kayak bintik-bintik lubang kecil-kecil ini. Nah, kemudian apa yang perlu dicegah dilakukan? Tentunya pembersihan area kerja di sini. Kemudian isolasi piring, hampir sama kayak tadi gitu. Kemudian leave piring in their original packaging until the time installation. Jadi
jangan dibuka piring dulu sebelum itu piring itu akan diinstal. Jadi biasanya kan terkadang dalam pemasangan, ini masih pemasangan, itu piring dibuka dulu tapi nanti masih, oh ini belum dipasang hari ini. Nah, sebetulnya pas saat mau dipasang itulah kita lepas bungkusnya, packagingnya, kemudian baru diinstal. Nah, kemudian untuk yang lingkungan, yang environment, yang pengoperasiannya ini banyak terkontaminasi, ya ini perlu ada seal, ya perlu dikasih seal. Nah, ini yang jenis-jenis kerusakan. Kemudian ada misalignment. Nah, ini ketidaksejajaran dari piring itu tadi. Nah, ini kausannya akan membentuk seperti ini. Nah, ada kausan. Ini ada jalur kausan tidak sejajar. Jadi berubah yang inner piringnya, inner ringnya itu. Outernya mungkin juga kena juga ini. Nah, jadi ini penyebabnya apa? Mungkin misalignment dari porosnya itu tidak sejajar. Nah, sehingga akibatnya ketika piring dipaksa untuk berputar, maka timbul wear atau kausan seperti ini. Bisa juga ini kotoran yang masuk ke dalam, kemudian mengeras di dalam. Akhirnya mengakibatkan juga tidak sejajar lagi. Nah, pencegahannya bagaimana? Selalu periksa kesejajaran dari poros. Kemudian outer ring fracture. Yang selanjutnya adalah kegagalan karena di sini sampai patah outer ringnya. Mungkin outer ataupun inner pecah gitu. Nah, ini biasanya retakan ini menyebar secara merata ke arah melingkar dan beberapa bagian yang retak ini. Nah, sampai ada pecah seperti ini. Dan kemudian ini beban aksial, ya. Dengan beban aksial berarti biasanya terjadi sedikit di luar tengah jalan. Nah, ini kalau tadi beban aksial yang searah dengan poros itu ya, itu nanti terjadinya itu sedikit di luar dari atau di tengah dari inner ataupun outer ring piring. Penyebabnya apa? Yaitu dukungan ini ya, bahannya mungkin dukungan dari outer ataupun inner ringnya, ini inner ringnya, ini outernya, outer ring, ini maksudnya di sini ini outernya, kerusakannya, kebetulan yang fracture-nya kerusakan pada outernya ini, yang tidak sesuai dengan piring hostnya atau rumah piring. Pencegahannya apa? Peningkatan dalam pemasangan bantalan. Jadi pemilihan bahan, pemasangan, kemudian sudut kontak, ini ya, itu juga harus diperhatikan. Ini ya. Nah ini. Kemudian sebetulnya dari yang tadi dilihat mengapa dari jenis-jenis tadi kita mencoba mengapa piring ini mengalami kegagalan. Yang pertama memang faktor fatigue atau kelelahan. Kemudian ada ineffective seal, pelindung atau seal yang tidak efektif bekerja. Kemudian pelumas yang tidak memadai. Kemudian beban berlebih yang lebih kapasitas. Kemudian pemasangan yang salah. Nah ini. Nah ini mengapa piring mengalami kegagalan. Sekarang kita lanjutkan pada basic rating life atau umur pemakaian piring. Nah, mungkin kita nanti akan mempelajari sebelumnya piring itu umur pakainya itu seberapa lama kalau dihitung waktu, kalau dihitung berapa putaran RPM. Nah, untuk menghitung umur pakai piring ini standarnya kita mengacu kepada ISO 281, di mana umur pakai itu sama dengan C per P. C-nya adalah kapasitas beban dinamik dalam satuan kilonewton. C per P, P-nya adalah ekuivalen beban dinamik. Ekuivalen beban dinamik itu apa? Nah, beban aksial, beban radial, dan beban aksial. Tapi di sini ada faktor bebannya. Tadi yang di depan saya singgung itu, misalnya faktor bebannya 1,2. Kalau beban radialnya adalah 1000, maka 1,2 kalikan 1000. Nah, di sini jumlah dari beban aksial dan beban radial menjadi ekuivalen beban dinamik, jadi P. Kemudian C, kapasitas beban dinamik ini dari data piring. Piring itu nanti setiap tipe akan memunculkan di situ
kapasitas beban dinamiknya berapa. Nah, kemudian di sini C per P per pangkat N. N-nya apa? N-nya adalah eksponen untuk persamaan umur pakai. Ini ada dua tipe. Kalau ball bearing itu pakainya 3 N-nya. Tapi kalau untuk roller bearing, N-nya adalah 10 per 3. 10 per 3, ya 3, sekian. Gitu ya. Kemudian dikalikan 10 pangkat 6. Satuannya dalam revolution atau putaran. Nah, jadi di sini piring ini rumusnya kalau kita mengacu pada ISO 281, umur pakai adalah kapasitas beban dinamik dibagi ekuivalen beban dinamik. Di sini beban aksial, beban radial. Pangkat N, pangkat dari eksponen untuk persamaan umur, ya, pangkat N kalikan 10 pangkat 6. Satunya dalam revolution. Ya. Kemudian kalau ini dihubungkan umur pakainya piring ini dalam hitungan jam atau waktu, ya, waktu, nanti biar tahu ini waktunya berapa lama umur pakainya, gitu ya. Maka dan kita ketahui RPM-nya, RPM yang bekerja. Misalnya piring itu bekerja pada sebuah poros, poros itu berputar dengan putaran RPM, rata-rata misalnya RPM-nya N, maka kita bisa membuat ini sama kalau ini putaran, kita putaran per menit, maka kita tinggal membagi 60 untuk jadi jam. Sebenarnya langsung dibagi N saja. Jadi nanti ketemu N, satuannya apa? RPM, menit. Nah, menit menjadikan jam, maka di sini dibagi 60. Maka kalau nanti mau memakai rumusnya juga bisa L sama dengan C per P pangkat N kalikan 10 pangkat 6 dibagi 60 kalikan N. Catatan N-nya dalam RPM. Ya. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung tentang umur pakai piring. Kan nanti ketika nanti disodorkan atau mendesain sebuah alat dan untuk merancang juga berapa umur pakai dan kapan penggantian piring, maka nanti pasti akan menggunakan equation ini, persamaan ini untuk memprediksi umur pakai dari piring. Nah, sekarang contoh soalnya ini. Nah, contoh soal sebuah piring tipe 6014 terpasang pada poros dengan diameter 70 mm, beban radial, memiliki beban radial 7,5 kN, beban aksialnya 4,5 kN. Jika poros tersebut berputar pada RPM rata-rata adalah 1000, maka hitung usia pakai dari piring tipe 6014 tersebut. Oke, jadi di sini ada sebuah piring tipenya ini. Sebuah piring biasanya penamaannya nanti bisa dicari sumbernya. Penamaannya ada 4 digit ini, ya. Kemudian dia terpasang pada poros. Poros itu piring itu menerima beban aksial dan radial. Aksialnya 4,5, radialnya 7,5 kN. Kemudian poros itu berputar pada RPM 1000. Kemudian hitung umur pakai dari piring tersebut. Kemudian kita lihat, kalau kita punya piring ini, biasanya data dari piring itu, misalnya di sini tipe 6014, maka di situ akan mempunyai basic load ratingnya, dynamic load-nya adalah 39,7 kN. Kemudian referensi RPM-nya, limit speed-nya, gitu ya. Ini ada semua, diameter dalam, diameter luar, gitu ya. Semuanya ada. Nah, ini yang kita pakai adalah dynamic load-nya ini. Nah, kemudian dari tabel piring, spesifikasi piring, bentuknya bisa tabel, bisa spesifik langsung piring itu, di situ bisa terbaca mungkin. Maka kapasitas beban dinamiknya adalah 39,7 kN. Jadi C-nya adalah kita dapatkan 39,7 kN. Nah, sekarang tadi beban itu mempunyai beban radial dan beban aksial. 7,5 untuk kilonewton dan 4,5 newton. Nah, asumsi kita
faktor bebannya kita ambil satu, artinya sama gitu. Boleh 1,1, 1,2. Jadi intinya ini faktor keamanan ya. Jadi beban ini kita anggap beban aslinya 12 kilonewton tanpa ada ini. Bisa juga nanti dikasih di sini. Nah, kemudian kita masukkan rumus L sama dengan C per P pangkat N. Nah, N-nya kita asumsikan di sini adalah ball bearing. Kenapa ball bearing, Pak? Nah, ini kan bentuknya ball bearing. Ya kan? Kalau ball bearing berarti 3. Nah, kemudian kita masukkan 39,7 per 12, 3 kalikan 10 pangkat 6. Maka didapatkan umur pakainya adalah 36,209 10 pangkat 6 putaran. Jadi ada sekitar 36 juta putaran. Wah, bayangkannya gimana itu? Nah, itu kan sulit. Maka kita rubah dalam jam. Kalau tadi kita dapat mengetahui kalau RPM-nya itu poros itu berputar rata-rata adalah 1000 RPM, ya. Maka jadi berapa umur pakainya? Tinggal di sini ini dalam putaran dibagi dengan N sebenarnya sudah dapat 3,6 36.000, ini kan 1000 RPM kan kita coret ini. Jadi 36.209 menit. Kalau menjadi jam 3 dibagi 60 sehingga umur pakai piring itu adalah 603,49 jam. Nah, kalian bisa memastikan di sini untuk maintenance, preventive maintenance, ya, pencegahan jangan sampai nanti piring itu mengalami jenis gagal yang tadi di depan kita bahas. Berarti kalau mesinnya bekerja sehari sekian jam, nah, misalnya 8 jam atau mungkin Anda sampai bekerja 24 jam, maka ini berapa lama, berapa bulan, berapa minggu akan diganti. Di umur pakai piring jika bekerja pada 1000 RPM maka adalah 603,5 jam. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa menghitung kira-kira piring itu akan diganti kapan. Nah, ini yang penting untuk di perencanaan sebuah maintenance. Kemudian contoh yang lain sekarang. Misalnya piring mampu menahan beban aksial dan radial atau P ini kan sebesar F kilonewton. Nah, ketika bebannya F kilonewton memiliki umur pakai 8.000 jam. Jika beban aksial dan radial ini menjadi 2 kali lipatnya, nah, kira-kira umurnya jadi berapa? Gitu kan? Nah, sekarang diketahui jika beban aksial radialnya adalah F, maka piring ini mampu umur pakainya 8.000 jam. Kalau ini 2F, maka umur pakainya jadi berapa? Nah, ini misalnya begitu. Kan seringnya begitu. Kira-kira kalau eh, alat ini pembebanannya normalnya adalah F. Kalau kita naikkan 2 kali lipat bagaimana? Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti piringnya berarti umur pakainya akan menurun. Nah, itu demikian dengan komponen-komponen yang lain. Nah, itulah seninya di ilmu maintenance seperti itu. Biasanya kita masukkan hitungannya C per P1 pangkat N, ini kan ya langsung yang saya dalam bentuk jam ya. Nah, ini kan ini sama. Oke, sehingga kita akan membandingkan saja CP1 pangkat N, CP2 pangkat N. Kita hitung dulu yang sini. Ini bukan L1 sama dengan L2 ya, tapi kita hitung dulu L1. Sehingga di L1, kalau L1 8.000, kemudian bebannya P-nya adalah F, ini kan. Kemudian C, ini kan C kapasitas bearingnya kan sama. Kapasitas dinamik dari spesifikasi bearing kan sama ya. Kita cari C-nya dulu. Oh, C-nya ketemu. Oh, kalau ini berarti kan kita hilangkan akar 3 ini jadi sepertiga, akar 3. Nah, kemudian ketemu C-nya, C-nya 20F. Nah, C20F, C-nya kan sama. C-nya masuk di sini. Kalau sekarang C-nya sama, tapi bebannya 2 kali lipat. Nah, maka ini kita coret F-nya. 3 berarti ini 10 pangkat 3, 1000 jam. Jadi, piring ini tadi, kalau bebannya normal, itu F, itu 8.000 jam. Tapi kalau ini 2 kali lipatnya bebannya, ternyata umurnya cuma jadi tinggal 1000 jam. Ini ya. Di penurunannya ada 7.000 jam, ini penaikan beban 2 kali lipat. Nah, ini hal-hal inilah yang nanti perlu dari semua perhatikan dalam mendesain tentang maintenance, seni maintenance di sini. Kapasitasnya dinaikkan, tapi akibatnya akan ada biaya maintenance yang lain. Jangan sampai nanti
kita asumsikan beban yang dinaikkan tetap piringnya nanti ditaksir akan habis atau akan rusak 8.000 jam. Ternyata padahal mesin itu sudah menyanggupi untuk mengerjakan pekerjaan yang deadline waktu pengirimannya, schedule pengiriman barangnya sudah ditentukan. Nah, maka akan jadi masalah ini. Mesin rusak, ganti piring, melepas, beli, pengadaan, dan sebagainya akan memakan waktu. Tapi kalau sudah tahu begini, oke, enggak apa-apa, silahkan mesin produksi dinaikkan kapasitasnya, bebannya 2 kali lipat. Tapi nanti tolong kami, bagian maintenance ini meminta, sebelum 1.000 jam ini, kita akan ganti piringnya itu. Nah, itulah seni dari ilmu maintenance. Mungkin ini perkuliahan kita, jadi selamat belajar. Nanti akan saya lanjutkan lagi setelah ini, ada pelumas, kemudian ada misalignment, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, dan mungkin kita akan memikirkan tentang ujian tengah semesternya kapan itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.